Bagaimana mereka tahu targetnya mereka untuk menggeser keimanan dan akidah kita? Karena Rasulullah SAW sudah menyampaikan, mereka juga ikut mempelajari. Dibantu dengan bansos, maka kamu lakukan keharaman ini, kamu lakukan maksiat ini, kamu lakukan keharaman yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syariah dan sunnahnya. Yang paling kelihatan dan paling terasa di dalam diri kita, khususnya umat Islam dan khususnya para dai, yaitu pada tahun 2014 lalu. Bagaimana orang-orang melakukan infiltrasi birokrasi, infiltrasi ekonomi. Menjaga akidah kita, hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah. Penting akidah kita, hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan sekali lagi dan terus berkali-kali mengingatkan kepada diri saya sendiri untuk bagaimana menjaga keimanan kita, menjaga akidah kita, menjaga sesuatu hal yang prioritas dalam kehidupan kita, kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah SAW. Baik, apa yang perlu kita jaga, bahwa kita tekankan bahwa tidak ada yang bisa ditukar dengan apapun namanya yang namanya akidah, keimanan ataupun apapun yang sekiranya membuat kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Karena bagaimanapun ini sudah dibaca dan dipelajari betul oleh orang-orang kafir, penjajah ideologi dari zaman ke zaman, dari dulu sampai sekarang. Dan ini dijadikan senjata. Dan kelemahan-kelemahan kita yaitu bagaimana kita dimiskinkan dengan cara apapun saja, kadang ditekan secara fisik untuk kemudian bisa ikut secara ideologi, akidah, dan apapun yang menjadi kepentingan mereka. Mari kita lihat dengan bagaimana sejarah baginda Rasulullah SAW pada tahun ke-7 kenabian, pada tahun 616 sampai 619 Masehi. Beliau mengalami penyiksaan secara fisik, bahkan bagaimana penekanan-penekanan orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah SAW bersama Bani Hashim, kemudian bersama sahabat dan pengikutnya, agar mereka bagaimana keluar dari Islam kembali dengan ditekan, kemudian diasingkan, dan diboikot di lembah Syi'ib selama 3 tahun. Dari 616 sampai 619 Masehi, beliau mengalami kelaparan, kesusahan, kemiskinan, dan apapun yang mereka rasakan. Ini adalah tantangan bagaimana keimanan akidah akan dijaga dengan baik atau tidak. Alhamdulillah, itu salah satu pelajaran untuk kita jadikan satu pijakan penting. Kemudian berangsur kepada apa yang dilakukan oleh Hans Sneflit pada tahun 1914. Bagaimana Hans Sneflit melihat posisi umat Islam dan rakyat Indonesia dalam keadaan kemiskinan. Maka dengan strategi infiltrasi ekonomi, infiltrasi sosial, Hans Sneflit kemudian menjajakan akidahnya dengan PKI-PKI-nya. Ini adalah satu pandangan penting untuk kita jadikan selalu ikatan dan untuk memotivasi kita supaya hati-hati, jangan sampai terkecoh dengan apapun namanya. Kemudian terus itu berlangsung sampai detik ini. Yang paling kelihatan dan paling terasa di dalam diri kita, khususnya umat Islam dan khususnya para dai, yaitu pada tahun 2014 lalu. Bagaimana orang-orang melakukan infiltrasi birokrasi, infiltrasi ekonomi, infiltrasi sosial, dan penekanan fisik itu berlangsung. Kriminalisasi ketika mereka tidak mau bergeser akidahnya, tidak mau bergeser ideologinya, tidak loyal kepada penguasa, tidak loyal kepada rezim dan lain sebagainya. Ini akan mengalami hal-hal tersebut. Dan ini adalah satu hal yang sangat wajar. Kenapa? Karena setelah dipelajari dari zaman ke zaman, dari dulu sampai sekarang, semuanya dimiskinkan dulu, kemudian ditawarilah bansos, ditawarilah vasektomi, sehingga dia bisa mendapatkan kesejahteraan yang sifatnya sedikit saja. Ini kalau misalkan kita tidak kuat-kuatkan iman kita, maka kita tidak akan pernah bisa menghalau itu semuanya. Bagaimana mereka tahu targetnya mereka untuk menggeser keimanan dan akidah kita? Karena Rasulullah SAW sudah menyampaikan, mereka juga ikut mempelajari. Pada suatu ketika, Mu'adz bin Jabal bersama Rasulullah SAW. Kuntu ridfan Nabi SAW ala himar, kata Mu'adz bin Jabal. Saya pada suatu hari berboncengan dengan baginda Nabi SAW menunggang himarnya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi alal ibad wa ma haqqul ibad Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Wahai Mu'adz, apakah kamu tahu apa hak-haknya hamba kepada Allah, kemudian hak-haknya Allah kepada hambanya? Lalu Sayyidina Mu'adz bin Jabal menyampaikan dan menjawab, Allah wa Rasulullah alam, bahwasanya Allah dan Rasulnya maha tahu dan lebih tahu semuanya. Akhirnya apa? Rasulullah SAW memberikan satu kunci,
yaitu hak seorang muslim pertama kali yang harus dijaga, pertama kali yang harus dipertahankan oleh umat Islam di dalam hidup, yaitu seperti jawaban baginda Nabi Muhammad SAW, fa inna haqqallah 'alal ibad ayya'budu, yaitu hak Allah kepada hambanya, yaitu bagaimana hambanya harus memberikan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yusyriku bihi syai'an, dan hambanya tidak menyekutukan dengan satu apapun saja kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Kemudian haknya Allah dan haknya hamba untuk didapatkan dari Allah, Allah tidak akan pernah menyiksa hambanya yang tidak mau menyekutukan dengan apapun saja, tidak menyekutukan Allah dengan apapun saja. Misalkan, kalau misalkan kamu mau dibantu dengan bansos, maka kamu lakukan keharaman ini, kamu lakukan maksiat ini, kamu lakukan keharaman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariah dan sunnahnya. Ini adalah salah satu cara kita untuk supaya bagaimana faham betul, menyadari betul posisi kondisi umat Islam. Kalau misalkan Anda merasa ini sangat penting, maka berikan video ini, share video ini seluas-luasnya kepada saudara siapapun saja. Mari bersama-sama kita jaga akidah kita, yaitu mutiara dalam hati kita, yaitu sesuatu yang primer dan prioritas dalam kehidupan kita untuk tidak pernah kita abaikan dan kita remehkan, sehingga ini yang akan mengantarkan kehidupan kita, dunia dan akhirat kita bahagia mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, sebarkan seluas-luasnya. Salam hormat dari saya. Ketika Anda mendapatkan ini manfaat, maka alhamdulillah ini dari Allah. Ketika Anda tidak menemukan ini apa-apa atau kesalahan, atau menurut Anda saya adalah orang yang kasar atau apapun namanya, itu kesalahan saya mohon maaf, ini adalah karakter dan tabiat saya di Benteng Akidah. Salam hormat untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak peduli apapun yang harus dihadapinya, tidak peduli ada jurang yang membentang di hadapannya. Siu Islam al-Asadil Basil. Maka majulah kalian semua, pemuda-pemuda bangsa, sebagaimana majunya bagaimana Asadil Basil. Hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah.